Ibu Bapak, saudara-saudari, jemaat yang bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Hari Raya Gereja setelah pencurahan Roh Kudus itu sering disebut Minggu Trinitas. Hari atau rentang waktu di mana gereja mendapatkan kesempatan untuk bukan hanya merenungkan tetapi melihat betapa luas dan dalamnya karya keselamatan yang dikerjakan Allah di dalam Kristus, yang mencakup banyak dimensi, aspek, bahkan membuka bagi kita misteri-misteri baru dari keselamatan yang dikerjakan dalam Kristus itu bagi kehidupan dunia dan bagi kesejahteraan manusia. Nah, kita sekarang hidup dalam satu zaman yang banyak orang berpikir bahwa pekerjaan Roh Kudus itu sebenarnya beda dan lebih baik dari pekerjaan Yesus. Dan itu muncul dalam beberapa praktik hidup bergereja. Ada kelompok-kelompok Kristen yang mengajarkan bahwa dibaptis dalam nama Yesus saja tidak cukup. Dapat pemercikan air di masa kanak-kanak itu belum menyelamatkan. Orang percaya harus berjuang lagi untuk dibaptis dengan Roh Kudus, dengan cara ada karunia khusus yang diterima, dan baptisan itu dilakukan di usia dewasa. Dan karena itu dibaptis dalam nama Yesus itu sama dengan orang Kristen kelas ekonomi, begitu. Lalu dibaptis dengan Roh Kudus itu jadi orang Kristen kelas VIP, begitu. Jadi orang berpikir bahwa Roh Kudus melakukan hal yang lebih baik dari apa yang dikerjakan Yesus. Ya, itu kalau kita pakai istilah sekarang itu namanya disrupsi. Ya, orang berpikir bahwa peradaban baru, hal-hal yang muncul pada masa kini itu datang untuk mengganti atau datang untuk membuang semua hal yang lama yang dianggap lagi tidak cocok untuk menjadi panduan atau pedoman hidup masa kini. Dan istilah disrupsi itu makin kuat pada masa kini, ya, terutama dengan pemanfaatan digitalisasi kehidupan. Ya, mungkin kata yang paling cocok untuk mendeskripsikan dan mendefinisikan hidup manusia pada masa kini itu disrupsi. Disrupsi itu istilah yang menunjuk pada perusahaan yang besar-besaran, cepat dan mengejutkan, dan itu berlangsung di hampir semua lini atau bidang kehidupan. Nah, hari ini kita coba lihat apa kira-kira pijakan iman yang menolong kita sebagai gereja untuk menyikapi kehidupan di masa disrupsi itu, baik itu disrupsi dalam bidang digital maupun disrupsi lain yang terjadi dalam masyarakat kita. Ada 3 hal yang ingin saya bawa ke dalam ruang perenungan dan refleksi di ibadah Minggu Trinitas sesudah perayaan Pentakosta. Yang pertama, bagaimana kita mengelola gereja dan persekutuan kehidupan di jemaat-jemaat dalam disrupsi peradaban yang kita alami. Ya, mengingat tadi itu, ya, generasi muda berpikir bahwa generasi tua tidak lagi bisa diandalkan dalam disrupsi yang baru, karena generasi tua selalu berpikir di masa lalu, sedangkan dunia bergerak ke masa depan. Yang kedua, kita akan coba melihat apa model hubungan yang seharusnya diusahakan antara generasi terdahulu dan generasi masa kini, ya, dalam mengembangkan pelayanan
supaya gereja atau orang-orang percaya itu bisa tetap hadir dalam dunia yang berubah secara luar biasa, sambil tetap memperlihatkan perannya sebagai garam dan terang bagi dunia. Dan yang ketiga, apa dasar kokoh bagi gereja dan orang Kristen mengelola dan mengembangkan gereja dalam situasi disrupsi tadi? Begitu. Apakah ada sesuatu dalam iman Kristen, dalam Injil, yang bisa menolong kita untuk menjembatani gap antara generasi masa lalu dan generasi masa kini, antara pengalaman orang-orang yang hidup pada zaman kolonial dan yang hidup pada zaman milenial, begitu, supaya kekayaan kasih karunia Tuhan itu bisa diakomodir seluruhnya dan orang bersuka cita karena bisa mengalami pengalaman yang berbeda itu tanpa terjadi gesekan. Ini penting Bapak Ibu Saudara, karena disrupsi itu melanda kehidupan kekinian itu bukan hanya berlangsung di aras digital. Ya, kita juga mengalami disrupsi sekaligus disorientasi sosial, begitu. Ya, generasi muda meremehkan generasi tua. Sebaliknya generasi tua memandang generasi muda tidak lagi bisa diandalkan karena kekeringan moralitas, begitu, dan minim pengalaman yang bernilai. Kita juga mengalami disrupsi lifestyle. Ya, banyak praktek dan nilai-nilai budaya dianggap kolot, budaya agraris maksudnya. Sementara budaya dan lifestyle modern diterima begitu saja tanpa saringan. Dan akhirnya kita kehilangan identitas. Kita jadi orang Kristen yang tanpa budaya. Dan kita jadi orang Kristen di angan-angan saja. Angan-angan yang kita mimpikan terjadi di Amerika mesti terjadi di sini, begitu. Kita juga mengalami semacam disrupsi dalam bidang keagamaan. Ya. Orang bebas begitu saja untuk menghasut, lalu kemudian mencela agama lain, terutama dalam lingkungan gereja, sebagai yang kurang Roh Kudus atau yang tidak memiliki energi keselamatan yang tercipta karena kematian dan kebangkitan Kristus. Lalu dia mengklaim gereja atau alirannya itu sebagai yang paling berdikjaya untuk diandalkan dalam mengalami dan menerima keselamatan dari Tuhan. Itu soal-soal yang kita alami tiap-tiap hari. Ya, disrupsi bukan hanya dalam kehidupan sosial, tetapi juga dalam kehidupan keagamaan, dalam kehidupan beriman dan bergereja. Dan disrupsi itu menawarkan kepada kita perubahan yang orang biasa sebut paradigmatik, besar-besaran, dan terkadang menimbulkan frustrasi bagi yang tidak siap untuk mengalami disrupsi itu. Sedangkan bagi mereka yang siap untuk mengalami disrupsi, mereka justru kehilangan arah karena tidak ada pijakan, moral, etika, spiritual yang kuat supaya bisa mengendalikan perubahan-perubahan itu. Nah, kondisi ini saya bilang tadi, ya itu bisa kita amati secara nyata dalam kehidupan bergereja. Ya. Generasi muda, kelompok remaja dalam gereja pasti lebih suka menyanyi lagu-lagu pop rohani yang ditemukan di YouTube dan diiringi dengan musik yang membuat telinga itu merasa tidak nyaman. Begitu, dan mereka bilang inilah ekspresi orang muda yang cocok dengan lifestyle, begitu. Sementara orang-orang tua itu lebih akrab dengan nyanyian-nyanyian gereja yang ada di buku-buku seperti Kidung Jemaat, PKJ dan seterusnya. Nyanyian yang slow, nyanyian yang menekankan pada penghayatan dan perenungan batin, nyanyian yang mengandalkan adanya kekompakan dan kerjasama di antara mereka-mereka yang ambil bagian dalam peribadahan. Begitu. Nah, warga gereja di waktu yang lalu, ya itu disrupsi yang kedua, biasanya tetap setia dalam jemaatnya. Meskipun pelayanan jemaat itu cenderung seragam. Ya, mereka mengalami gereja sebagai benteng, tempat merawat dan memperkuat identitas.
Sambil energi pertahanan batin itu ditingkatkan untuk melawan godaan-godaan. Sementara generasi muda menganggap gereja itu lebih sebagai restoran. Ya, kalau di gereja itu menawarkan menu yang menarik, saya pergi ke situ. Ya, karena orang bergereja bukan lagi untuk mengolah energi batinnya menjadi basis untuk hidup dalam masyarakat yang baru, tetapi bergereja itu hanya sekedar untuk memperlihatkan lifestyle kehidupan modern. Dan karena itu, di mana ada tawaran yang menggiurkan, menyenangkan, pergilah mereka ke situ untuk diterima dalam kelompok dan untuk bisa menjadi bagian dari kehidupan zaman. Nah, disrupsi itu perlu ditanggapi oleh gereja. Ya. Lalu gereja perlu mencari basis, pijakan atau fondasi yang kuat agar pengalaman-pengalaman baru yang berguna itu tidak begitu saja dibuang. Tetapi pijakan-pijakan moral dan etis yang kuat yang sudah dimiliki gereja itu juga tidak dianggap sebagai sesuatu yang ketinggalan zaman. Tetapi keduanya dipadu agar menjadi pemandu kehidupan manusia. Bapak Ibu Saudara, di titik persimpangan ini, pergesekan antara lifestyle modern dan pijakan etis yang harus menjadi fondasi bagi kehidupan iman menghadapi disrupsi itu, kita lalu bertanya, ya, model bergereja macam apa dan penghayatan beriman seperti apa serta wujud persekutuan yang harus kita bangun, ya, untuk kita memiliki pegangan dan kompas dalam menyikapi berbagai-bagai kehidupan yang kita lakukan. Apakah sebaiknya kita buang begitu saja semua nilai, tradisi, praktek yang kita warisi dari generasi sebelum kita dalam gereja, lalu kita mengadopsi semua yang baru? Ataukah ada sesuatu dari masa lalu yang masih kita pegang untuk jadi filter supaya nilai-nilai baru yang kita terima dari zaman dan lifestyle kehidupan modern tidak merusak kita? Prinsipnya yaitu terus berubah tetapi tetap setia di era disrupsi. Seperti apa itu? Nah, Yesus bicara tentang perlunya gereja mengakomodir hal-hal yang baru di luar budaya dan etnisitas Yahudi, tentang pentingnya gereja membuka ruang bagi peran dan partisipasi perempuan dan anak-anak dalam pewartaan dan kepemimpinan, tentang indahnya menerapkan berbagai kearifan baru dari peradaban mutakhir dalam menunaikan tugas bersekutu, tugas bersaksi, tugas pelayanan kasih, tugas peribadatan, dan tugas pelayanan. Itu Yesus selalu bicara tentang itu. Ya. Tapi masalahnya ialah, ya, bagaimana gagasan-gagasan yang bagus itu dipahami lalu kemudian diterapkan dalam kehidupan bersama. Itu yang menjadi kegelisahan murid-murid Yesus. Waktu mereka ada di perbatasan antara kehidupan duniawi Yesus dan kehidupan spiritualnya, yaitu dia akan segera berangkat atau naik ke sorga meninggalkan mereka. Ya. Akan terjadi disrupsi komunikasi antara murid-murid dan Yesus setelah dia naik ke sorga. Karena Yesus tidak bisa lagi ditemui secara fisik. Begitu. Pertemuan dengan Yesus juga tidak lagi bisa terjadi hanya di Yerusalem atau di Bait Allah. Karena Yesus tidak ada lagi. Lalu kemudian kehidupan kemuritan itu tidak lagi melulu laki-laki. Karena nanti gereja akan bertumbuh masuk dalam satu lingkungan yang baru di mana bukan hanya laki-laki saja yang menjadi sokoguru dari kehidupan sosial, tetapi perempuan juga ikut berkontribusi, bahkan anak-anak.
Nah, pada waktu itu Yesus bicara dengan murid-muridnya. Ya, mengajar mereka untuk menghadapi disrupsi karena kenaikan ke sorga dan pencurahan Roh Kudus dengan situasi yang baru itu. Ketika dia berkata di ayat yang ke-7 dalam pembacaan kita tadi. Ayat yang ke-7. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur tidak datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yesus bicara di sini tentang diskontinuitas atau kebaharuan dari kehidupan bergereja dan kesaksian. Kalau saya ada tetap di sini, kalian tetap jadi orang percaya, kira-kira kata Yesus begitu. Tapi kepercayaan kamu itu pakai gaya lama. Apa gaya lama dari kepercayaan itu? Gaya lama itu bersifat etnosentrisme. Artinya hanya berlaku untuk orang Yahudi saja. Begitu. Karena murid-murid Yesus hanya orang Yahudi. Orang Rote, orang Sabu, orang Timor, orang Alor, orang Sumba, tidak bisa. Yesus tidak pernah pilih yang 12 itu dari Sabu atau dari Sumba. Jadi kalau saya tidak pergi, hanya orang Yahudi saja. Etnosentrisme. Ya, kalau Yesus tidak pergi, minta maaf mama-mama yang penatua dong, yang diaken dong, nona-nona, pendeta-pendeta yang penatua diaken, saudara tempat. Karena Yesus hanya pilih laki-laki yang 12. Apalagi anak-anak, jangankan perempuan. Anak-anak, itu orang murid-murid bilang, anak-anak boleh datang pada Yesus. Ya, begitu. Jadi kalau Yesus tidak pergi, maka pelayanan, kepemimpinan, dan kesaksian dalam gereja itu menjadi urusan laki-laki saja. Ya, jangan harap nanti Paulus dalam surat-suratnya akan menulis surat dan memberi salam kepada Euodia dan Sinteke, kepada Febe dan seterusnya. Karena soalnya ada tempat. Kalau Yesus tidak pergi kepada Bapa, maka akan biasa-biasa saja. Yaitu semua peribadatan gereja, penghayatan kehidupan rohani hanya ditata menurut hukum orang Yahudi, hukum Taurat, halal, haram. Orang NTT bisa makan babi ya, kalau ada hukum Yahudi diberlakukan. Tapi karena Yesus pergi, maka ruang bagi adat budaya dan beragam penghayatan orang di seluruh dunia diakomodir dalam tugas-tugas kesaksian. Jadi Yesus bilang begitu, ya, adalah berguna jika sebab jika aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadaku. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ada diskontinuitas, ada pembaruan atau kebaharuan dalam kehidupan kesaksian, pelayanan, dan tugas perutusan gereja. Meskipun begitu, Yesus tidak hanya bicara tentang pembaharuan, diskontinuitas. Yesus juga menekankan pentingnya kontinuitas. Dan itu kita baca di ayat yang ke-13 dari pembacaan kita. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi dari segala sesuatu yang didengar. Tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, kita boleh mengakomodir pengalaman-pengalaman baru, ya, penghayatan-penghayatan kekinian menjadi atribut yang menyemarakkan kehidupan bergereja. Tetapi jangan lupa supaya tetap menjaga identitas, intisari kesaksian Kristen. Yaitu semua itu harus menjadi alat yang mempermuliakan Kristus dan mewartakan keselamatan yang dikerjakan kepadanya, dikerjakan olehnya. Yesus bilang begitu. Sebab kalau Roh itu datang, dia tidak akan omong lain.
dari apa yang sudah saya kerjakan. Yesus melakukan pekerjaan yang menentukan. Roh Kudus datang untuk membuat apa yang menentukan itu menjadi menyeluruh. Dengan cara melibatkan sebanyak mungkin orang, memanfaatkan sebanyak mungkin karunia, menyebarluaskan apa yang menentukan itu ke seluruh dunia untuk menjadi kekayaan dari tiap-tiap suku, tiap-tiap komunitas, tiap-tiap jenis kelamin, tiap-tiap usia, dan juga tiap-tiap orang dalam status dan pekerjaan yang berbeda-beda. Kontinuitas dan diskontinuitas. Itu yang perlu kita kerjakan dalam gereja. Menyikapi disrupsi. Disrupsi artinya menawarkan hal-hal baru. Tapi tidak berarti bahwa hal-hal yang lama dianggap sampah dan dibuang begitu saja. Karena dalam hal-hal yang lama, hal-hal tradisional, itu ada norma-norma dan nilai-nilai yang menjadi pijakan, mengukur dan menuntun aktivitas kita. Sedangkan dalam hal-hal baru ada fleksibilitas, ada kelenturan, agar supaya norma-norma, hukum-hukum itu sekarang bisa diperkenalkan kepada keberagaman budaya dan keanekaragaman pengalaman dan penghayatan akan keagamaan. Itu satu karya dalam gereja yang memiliki dasar yang kuat pada Trinitas, pada apa yang gereja sebut sebagai ajaran tentang Allah Tritunggal. Ada kontinuitas, tetapi juga pada saat yang sama ada diskontinuitas. Kita lihat Yesus Kristus datang sebagai penjelmaan dari Allah Bapa. Tetapi Yesus yang datang itu tidak menafikan atau tidak meremehkan pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Sang Bapa. Dia melanjutkan pekerjaan Sang Bapa. Itu kita baca misalnya dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-19. Mari kita baca hal itu bersama-sama supaya kita bisa memahami secara lebih baik. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-19. Semoga sudah ditemukan. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-19. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Kontinuitas. Yesus bawa sesuatu yang baru, yaitu rencana keselamatan Allah dieksekusi oleh Yesus menjadi sebuah kenyataan historis. Manusia diselamatkan. Tetapi yang Yesus kerjakan itu berpijak pada apa yang sudah Allah Bapa ciptakan, lakukan, yaitu Dia menyelamatkan ciptaan. Dia tidak menghadirkan ciptaan yang lain, tapi Dia membaharui ciptaan yang sudah dibentuk oleh Sang Bapa. Modusnya, modelnya baru, lain, karena Sang Bapa berfirman. Tapi Yesus datang bukan hanya untuk berfirman, tapi untuk mengerjakan firman itu menjadi realitas historis bagi kita. Ada kontinuitas sekaligus diskontinuitas. Nah, karena itu Yesus bicara juga tentang Roh Kudus. Roh Kudus nanti datang bukan sama sekali baru. Dia membaharui atau memperluas atau membuat makin efektif pekerjaan yang dikerjakan oleh Sang Anak. Dan itu kita baca dalam Yohanes pasal 16 tadi, ayatnya yang ke-13. Mari kita baca ulang supaya kita boleh sama-sama melihat perspektif itu. Ayat yang ke-13, Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Mari kita sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri,
Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakan kepada, dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus melanjutkan pekerjaan Yesus, tetapi sekaligus juga membuka misteri baru. Artinya mengajak orang-orang percaya untuk tanggap terhadap perubahan-perubahan dan menyeleksi perubahan-perubahan itu dipakai untuk memeriahkan kehidupan sebagai gereja, dan juga untuk menjadikan kehidupan bergereja itu gereja yang terbuka kepada masa depan, tetapi berpijak pada nilai-nilai yang sudah ada. Terus berubah tetapi tetap setia. Nah, itu nilai yang bisa kita pegang untuk menyikapi disrupsi. Ya, anak-anak muda boleh saja berpetualang dengan pengalaman-pengalaman baru, dengan kearifan-kearifan zaman, tetapi tidak boleh kehilangan nilai identitas yang membentuk jati diri yang ditemukan dalam keluarga, rumah tangga yang dirawat oleh orang-orang tua atau ayah dan ibu. Sebab hanya dengan punya pijakan yang baik, ya, maka petualangan-petualangan baru itu bisa dibuat menjadi bermakna. Orang baru bisa terbang jauh ke seluruh dunia, menikmati kekayaan dan juga keberagaman keindahan ciptaan Tuhan, apabila dia berangkat dengan satu perspektif, berangkat dengan satu nilai yang dijadikan sebagai ukuran untuk menanggapi dan untuk mengevaluasi pengalaman-pengalaman itu. Pada saat yang sama, pengalaman-pengalaman, nilai-nilai yang kita miliki baru akan menjadi aktual dan bermakna apabila nilai-nilai itu siap untuk dijadikan sebagai ukuran menyaring dan memfilter pengalaman-pengalaman baru. Di masa minggu-minggu Trinitas sebagai gereja, kita harus melakukan apa yang dipesankan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu terbuka kepada pengalaman-pengalaman baru yang diberikan kepada gereja melalui pencurahan Roh Kudus. Tetapi pada saat yang sama menjaga keberlanjutan identitas, norma, dan jati diri gereja, yaitu menjadi persekutuan yang mempermuliakan Kristus dan bukan sekedar menjadi persekutuan yang terpengaruh dengan lifestyle kehidupan modern. Gereja tidak boleh menjadi museum yang sekedar menyimpan dan merawat hal-hal yang lama, tetapi pada saat yang sama gereja juga harus menjadi tokoh serba ada yang menampung dan mengakomodir berbagai-bagai pengalaman, penghayatan, agar supaya pengalaman dan penghayatan itu membuat keselamatan yang dikerjakan Kristus secara menentukan menjadi pengalaman yang menyeluruh bagi semua orang. Tuhan kiranya memberkati kita dengan firman-Nya.